Welcome to Total Politik. Akhirnya kita kembali dalam acara berpacu dalam politik. Itu baru kepikiran barusan. Nah, hari ini gue sudah kedatangan seorang politisi. Oh ya, gue mendatangi seorang politisi. Di kebunnya kita outdoor gitu, pemandangan bagus sini. Emang udah antigen belum? Kan gua udah kirim tadi, lu jangan sok-sokan ini dulu. Kita udah negatif bareng. Udah negatif, udah tes. Dan kali ini kita di kantor kawan kita ini. Lu udah kenal semua, gua nggak perlu kenalin lagi. Assalamualaikum Mas Topo. Iya. Ini orang yang sok ngide kalau di Total Politik. Tapi lo kerjain kan? Penontonnya itu yang memberikan support, bukan donasi, bukan sumbangan. Gue nggak mau hidup dari sumbangan, tapi gue mau hidup dengan dukungan dong. Kan gue ngasih ide dikerjain dan worst kan, nyumbang tengah betul. malam gue betul. Dan itu semua per hari ini udah jalan sih ya. Dan walaupun belum menghidupi. Anda masih kurang nyawer Anda di saweria.com Total Politik nih. Iya, sawer dong. Anda nanti kalau saya nggak bikin konten, Bang, kapan lagi bikin konten, Bang? Lo kira modal dengkul. Iya. Habis wawancara Valdo Maldini, Bang, wawancara Pak Salim Said dong. Dikira lo Yellow Pages. Dikiranya gue kenal sama semua orang, Bos. Emang gue tapi Ari kenal banyak orang. Kenal banyak, tapi kan nggak semua, Bos. Ya kalau semua orang lu presidennya iya. Enggak, Bos. Makanya kenal lah, Bang, wawancara Pak Mardigu. Siapa? Gue nggak kenal gitu. Emang lu mau? Nggak, gue selalu di channel ini orang yang minimal gue kenal gitu dong. Jadi di Total Politik tuh orang yang gue wawancarain hampir semuanya itu orang yang gue kenal, at least gue kenal anaknya misalnya. Jadi gue udah dengar cerita bokapnya dari anaknya, gue kenal temannya gitu. Nah kayak lu nih, Valdo kenal sama Dito Aryo Tejo misalnya, Dito gue juga kenal. Siapa contoh lah ya, lu kenal Panji gitu misalnya. Sandi. Gue juga udah kenal Sandi. Pak Jokowi gimana? Contoh lain lah ya, siapa ya? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya. Semangat. Gue yakin sarangnya. Anda sama beliau saling mengenal, tapi belum pernah ketemu aja. Tidak perlu dipublikasikan. Ya kan Pak Jokowi sering di TV, lo juga sering di TV kan. Masa sekali aja nggak pernah kelihatan. Berarti Budi Adiputro juga sering. Iya, Budi Adiputro, Miftah Sabri. Sebagai warga Amerika. Iya. Ya suka muncul di TV lah. Orang gua dengar kabar Pak Jokowi sama macan idealis saja tahu. menurut pengakuan macan idealis. Oh, oke. Menurut pengakuan beliau. Ya, menurut pengakuan. Siap Vasco ya. Dagama. Ya itu kan gua nggak bisa cek juga. Gua iya Bang, lu memang terkenal, Bang. YouTube channel hampir 1 juta. Kayaknya bakal selalu hampir deh. Ibaratnya ini kita 5 menit ngata-ngatain orang aja. Apa, Bro? Ibaratnya gua sama Vasco tuh dia selalu di atas ya, dia ya. Aritanu, gua mungkin siapa ya? Mungkin gua inilah gua Mang Ari lah. Mang Ari Takor. Ya, pedagang di Takor gua. Kalau dia Aritanu kan Mang Ari sama Aritanu namanya sama-sama Ari nih. Sama-sama pedagang nih. Iya kan? Sama-sama pedagang, namanya sama-sama Ari. Tapi yang satu punya tower, yang satu jualan es teh manis di Takor. Wih, gitu. Nah, jadi itulah perbandingannya gua sama Vasco. Ini menurut gua wajar. Anda merendah sekali ya. Enggak, menurut gua wajar. Agak aneh nih. Menurut gua dia merendah ini. Aneh sekali, guys. Ini demi konten, yakin gua. Tidak pernah merendah. Lu pernah nonton Macan Idealis nggak? Pernah. Ya, gua masuk gua di situ. Iya pernah ya lu ya. Gue seneng banget Macan Idealis tuh kalau Babe Ridwan Saidi, Bos.
Tapi kayaknya belakangan agak kurang ya? Agak kurang. Kalau Tebakannya Pak? menurut Babe kurang di approach atau Vasco yang sibuk? kalau kata netizen ini, kata netizen di tempat gue yang suka komen-komen, AdSense-nya nggak dibayar ke Babe. Kata netizen loh Bang Vasco, bukan kata gue. Gue yakin di awal Babe Ridwan itu mungkin nggak tahu ada AdSense, Ya. tapi ketika Dikasih tahu orang, wah si Vasco bisa dia. Vasco udah beli rumah baru tuh. Karena yang paling bahaya kan ring-ring satu ini kan. Padahal mah Vasco udah kaya dari sononya. Iya, Vasco udah kaya dari dulu. Dari kecil bapaknya rektor, Bos. Jangan percaya Anda kalau Vasco ngaku-ngaku miskin, bapaknya rektor. Semua pelaut di Indonesia ini murid bapaknya. Iya kan, lu tahu kan pelaut kaya dari Sumatera Barat kan? Oh iya tahu. Iya kan, kita Udah jadi bupati. udah jadi bupati sekarang. Tapi lagi digugat. Iya. Tapi maksud gua gini, itu levelan murid bapaknya Vasco gitu loh. Tapi nggak banyak juga guru lebih kaya dari murid sih gue kira ya. Iya kan, paling nggak guru kalau ilmu. Sedekah jariah. Iya, lu sumbang masjid lah. Anda bahaya sekali kalimat Anda barusan. Enggak kan gini, kalau guru lu sekolah kita baru bangun masjid lu sumbang lah gitu loh maksud gua. Paling nggak kan bisa manggil-manggil kayak gitu, Bos. Bukan manggil, tuh malak Pak. Lu sumbang masjid, masa lu alumni udah kaya nggak mau nyumbang masjid gitu kan? Kalau gue digituin masih doang Pak. Iya. Tower kayak. Iya. Nggak, ini nggak ada wihara gitu. Interfaith room gitu. Jadi gitu dong. Siap. Konten kali ini Thank tuh you. gue Total Politik. Halo Mas Topo. baru dengar bahwa Valdo Maldini baru selesai menyelesaikan tesis lu ya di Departemen Ilmu Politik UI. Pasca sarjana dong. Ini menarik juga nih kalau kita ngebahas tesis-tesis skripsi orang gitu kan. Gue Selalu jadi model untuk beberapa apa yang akan dikerjakan Total Politik. Kita eksperimen dulu nih. Kan lu lihat kan, gue baru di Instagram gue @diarialog. Yang udah nggak pernah upload itu. Instagram gue upload tuh. itu YouTube gue. Yang Ari Putra BN. Ari Putra Baby New. Iya. Kalau kata si Ruli, Ari Putra Bin apa katanya? Baskara Nicole. Pokoknya itulah. Jadi gua baru habis ngepost skripsi gua gara-gara kasusnya kawan Anda pulang perang ini kemarin kan. Bang Panji. Iya kan, gua menulis soal hubungan NU dan Muhammadiyah sebelum dan setelah ada FPI lah, kira-kira gitu. Salah satu bentuk organisasi yang lahir pasca post otoritarian rezim, karena ada demokrasi elektoral, muncullah model baru di dalam organisasi-organisasi Islam gitu kan, yang punya kaitan yang kuat dengan kelompok-kelompok akar rumput di Indonesia. Nah, salah satunya FPI. Bagaimana nih perubahan struktur narasi hubungan antara NU dan Muhammadiyah ketika post otoritarian rezim dengan munculnya banyak alternatif, karena kita demokrasi elektoral. Kira-kira skripsi gua ngomong kayak begitu kemarin. Terus apa temuannya? Ya, temuan gua sebenarnya waktu itu tahun 2012 gua tulis, gua udah bilang bahwa ini di dalam pengorganisasian masyarakat ya, di dalam community development sudah ada kompetisi. Ya, ekonomi baru masuk tahun segitu. Ekonomi, munculnya gerakan entrepreneur muslim bla 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 waktu itu, yang salah satunya walaupun mungkin diawali sama cendekiawan yang menjelang turunnya Soeharto kali ya. Iya, enggak. Maksudnya kan udah mulai mereka udah muncul kayak apa punya sumber daya kan ya. Iya, maksud gua orang-orang kayak misalnya ini yang baru sama sekali dong, nggak ada hubungan. The newcomer. Nggak ada hubungan sama Orba. Misalnya kayak lu tahu mungkin orang namanya Ipo Santosa gitu misalnya. That kind of people. Ya, terus Ustadz Seleb, ada Ustadz Solmed waktu itu, ada pakar ekonomi syariah itu siapa namanya, Bos? Aduh, gua lupa namanya. Ada Ustadz Yusuf Mansur juga muncul ketika itu. Syafi'i Antonio. Antonio Syafi'i gitu. Syafi'i Antonio, Pak. Iya, Syafi'i Antonio. Anda balik-balik. Potong kambing tuh orang. Gua ngutip tulisan beliau waktu menulis jurnal setelah jadi lo ngambil orang-orang itu sebagai ini ya.
Karena Menarik. ada transformasi dan ini memang tokoh-tokoh baru gitu yang banyak muncul, Bos. Dampak orang-orang yang punya ini tuh, ini jadi gue yang nanya duluan. Ya, nggak apa-apa. Maksudnya gue juga kan podcaster nih. Iya. Tapi lagi off guys. Udah nggak Karena ngupload. lagi- Dipaksa konstelasi politik. Nah, dipaksa konstelasi. Enggak sih, gue lagi sibuk tesis sebenarnya. Iya, baru selesai kan, makanya kita wawancara nih. Nah, jadi maksud gue keadanya orang-orang punya sumber daya itu dampaknya lebih cepat atau lebih free mereka atau bisa bergerak dengan lebih mandiri. Jadi gini, maksud gua dengan munculnya ide-ide keislaman menjadi semakin diverse. Oh, diverse, Iya. inklusif, diverse. Diverse. Bukan Kalau- hanya masjid base gitu. Ya, maksud lo? kalau dulu kan sangat didominasi tradisi Ritual based. tradisional school of thoughts Oh, pikiran. dan modernist school of thoughts. Oh, oke. Kalau tradisional tuh kayak NU ya, yang basisnya pesantren dari awal, yang kemudian Kebudayaan, ya. kebudayaan, yang kedua Muhammadiyah. Nah ini gue menyebutnya mainstream, Islam mainstream gitu. Oke. Nah ini setelah Orde Baru Alternatifnya ini nih? muncul indie-indie banyak gitu Oh. kan. Ada yang orientasinya entrepreneur, ada yang orientasinya misalnya Mungkin profesional, dia mungkin atau academics, atau Iya. misalnya mungkin Ya. academicsnya nggak sekedar pikiran ya. Muncul misalnya ustadz-ustadz baru yang ceramah di masjid-masjid building, lo tau nggak? Oh, oke, kantor-kantor. gitu. Kantor-kantor kayak waktu kalau di apa namanya di Kokas kan masjidnya gede tuh di Iya, bawah iya, tuh iya. ya. Mungkin itu juga Ya. penyebab tumbuhnya kelas Islam menengah itu ya. Iya, Islam menengah itu salah satunya gitu ya. Yang mana mereka berkompetisi gitu dengan yang mainstreaming. Oh, oke, jadi Nah. misalnya ada manusia nih, Ya. ada dua yang mainstream nih, Ya. berkebudayaan atau yang Modernis. Ada lagi nih, misalnya gue profesional nih, waktu gue nggak banyak, terus gue juga Ya. terbatas office hour, Ya, dan- tapi gue punya duit Ya. nih, gitu kan? Dan pemahaman Islamnya lebih straight to the point yang kedua ini. Lebih praktikal Yang ya. praktikal juga dan lebih lugas. Oh, oke. Lebih lugas. Kalau yang ini kan banyak diskusi Pikiran, filosofisnya gitu kan. gitu kali Ya, ya. nggak ini tapi nggak itu juga kan banyak nih Di antara perdebatan. itu yang mana gitu? Iya, Yang iya, ini nggak itu. Kalau perdebatan Oke. yang tradisional, yang mainstream ini misalnya, karena apa? Karena ada ideologi negara yang bukan mengharuskan, yang kompatibel dengan NU dan Muhammadiyah, sehingga mereka harus akomodatif. Ya harus mengakomodasi gitu kan. Kepentingan itu. Iya, kepentingan-kepentingan Yang udah mulai berkumpul ini. Iya kan. Nah sementara yang mainstreaming ini udah nggak ngelihat ideologi negara, bos, termasuk HTI. Gue wawancara sama juru bicaranya HTI waktu itu. Dion dia berarti ya. Iya, dia udah nggak mikirin. Jadi makanya gue bilang tadi diverse. Oke. Mau anti negara, mau HTI itu kan awal kampanyenya kalau gue nggak salah dulu partai politik luar parlemen, non electoral Tagline political party pertamanya. gitu. Iya, kayak gitu idenya. awal. Narasi besarnya ya. Iya. Mereka partai politik dari awal mereka declare kayak gitu. Nah, jadi akhirnya Make sense sih dia di band kok kayak gitu. ya parpol harus masuk Iya dong. parlemen dong, pertarungannya biar Aturannya fair. ya, biar fair gitu sama yang lain. Nah, sekarang kita bicara soal tesis lu dong. Oh, gua? Jangan panjangan, ini udah 13 menit ngomongin skripsi Gue sih senang gua. aja dengerin orang, gue kan politisi harus banyak mendengar ya. Anda jangan kampanye juga dong di sini. Jadi kira-kira apa isi skripsi tesis lu itu dong? Kalau judulnya kalau gua nggak salah PSI ya lah. partai baru dalam Dinamika partai baru studi kasus Studi kasus PSI PSI. menuju pemilu 2019. menghadapi menghadapi pemilu 2019. 2019. Kan nggak masuk kan? Iya, nggak masuk. Ya gue analisis kenapa nggak masuk. Ya kenapa lu yakin nggak itu bisa masuk? Kalau tahun lalu ya 2019 enggak. Dan itu gue bahas ya di situ ya. Maksudnya memang mungkin ini gue meneliti ini karena profesi gue juga kali ya. Atau aktivitas gue yang gue jalani sebagai politisi dan Sebenarnya nggak mau susah aja. ilmu politik. Nah, kalau ini misal ya, ini misal nih kalau Lu coba meneliti pemikiran Ernesto Laclau. gua kira mungkin itu akan memperkaya pikiran, tapi mungkin nggak praktikal dalam pekerjaan gua gitu. Oke. Jadi gue lebih cukup dalam tanda kutip cukup taktis ya gue, karena waktu kan gue spend tenaga. Kalaupun gue di PAN ya,
Bro Ari ya. Paling pun juga neliti PAN. Ya, kan? di PAN ya. Ya, kalau gua di PAN atau misalnya gua di mana gitu. PKB misalnya. Iya, pasti gua neliti PKB gitu. Atau meneliti pemikiran politik Caimin. Nah, ya mungkin ya. Dalam artian kayak gitu. Nah, gua tuh sebenarnya kuliah tuh udah dari 2015, Pak, sebenarnya. Iya, lama banget loh. 5 tahun, 6 tahun sebenarnya. Setahun gua dikasih cuti karena kuliahnya udah beres 1,5 tahun, tapi memang karena jadi politisi nggak sempet nulis. Thanks to COVID Anda Jos sarangnya yang buat ini ya, buat gue bisa nulis. Nah, jadi bukan berarti COVID ini bagus ya. ya bukan berarti COVID ini bagus gitu. Lu dipaksa kita mati gaya, Pak. Ini netizen nih kadang-kadang agak kampret nih, orang-orang bercanda kayak begitu, dia Faldo mendukung COVID gitu kan. Gua bentengin dulu aja ya. Makasih. Daripada banyak orang yang nggak asik masuk sini kan kayak kampret emang. Masa akun gua disuruh ganti host kan kurang ajar. Ganti host katanya. Iya betul, setuju katanya. Ada komen, ini siapa ini orang ini gitu. Emang netizen maha benar. Iya. Siap netizen. dulu. Pokoknya nyawer aja kalau gua mah. Lu mau kata-katain Ari kayak apa juga yang penting chip in. Ya lanjut dong, Anda jangan mengalih-alihkan. Nah, jadi kita sidang Faldo Maldini di Total Politik. Jadi waktu itu gua meneliti tentang PSI sebagai sebuah partai baru nih, pasca otoritarian. Ya, post otoritarian. Terus demokratisasi demokratisasi gitu kan. Nah, terus gue sih meneliti lebih khusus ya sebenarnya, lebih khusus nih, gue batasin memang penelitiannya itu dengan apa yang terjadi di dalam PSI. Ya. Apa yang terjadi di dalam. Nah, gue sebenarnya terus terang nih, gue udah baca, dia kirim file tesisnya karena mau bahas hari ini, gue baca kan tesisnya kan. Enggak, dia pengen bahas ini ya gue suruh baca dulu. Banyak gaya kali nih Pak Ari nih. Ya, jadi intinya tuh gue ngelihat ada beberapa faktor eksternal. Nanti bakal gue rilis ke publik insya Allah. Faktor eksternal yang membuat partai baru, dalam kasus ini PSI itu sulit untuk memenangkan pemilu. Ada dua lo sebut, ada klientelisme, ada polarisasi, ada apa lagi tuh? Coba. Banyak sih. Jadi memang kalau gue lihat ya dari temuan penelitian gue itu nilainya nggak jelek sih ya. Lo tahu kan nilainya kan? Faldo Maldini dapat A- loh, gokil loh. Gokil loh. Gue nggak tahu apa UI-nya terlalu dermawan. Atau Faldo Maldini emang jago. Gue asumsikan yang kedua aja dulu ya. Kita asumsikan yang kedua aja dulu. Jadi memang ada beberapa faktor sebenarnya untuk partai politik itu bisa bertahan ya dalam konteks demokrasi elektoral di Indonesia. Yang pertama itu temuannya ya, ini yang big picture-nya ya kali ya, Bro Ari. Yang pertama itu pasti ketokohan. Ya lu lihat Pak Prabowo lah ya, yang paling simpel. Tapi kalah terus Pak Prabowo. Ya tapi setidaknya partainya gede. Oke. Naik tuh. Jadi, perolehan suaranya naik tuh. Oke. Ya ini kan gua ngomong partai nih, ya, bukan partai. ketokohannya orang untuk menang pilpres. Berarti Pak Prabowo kalah nggak masalah. Tapi dia dia memperbesar Gerindra dari 2,5% naik berapa, sekarang 12, berapa kan. Partai nomor 3 ya, 3 atau 2 lah ya. 3 tipis-tipis. Top 3 lah gitu kan, tipis-tipis sama Golkar, men 32 tahun. Ya kan? Jadi kemampuan tokoh partai politik itu untuk bisa mengangkat beban partainya. Partai ini beban nih ya. Ya dalam derajat tertentu menurut gua ketua partai itu punya beban kan, menyelamatkan anggotanya, kadernya, anggota dewannya. Siapa yang mau gabung? Dan mengimplementasikan ideologinya juga di situ. Dia harus bernegosiasi sama pemilik modal, dia harus bernegosiasi sama sistem KPU. Gitu kan? Itu kan variabel-variabel yang harus dihadapi kan. Kalau pengen jadi ketua partai gitu guys. Nah habis itu yang kedua, Bro Ari memang gue risih gue lupa. Saudaraku aja. Udahlah. Itu adalah kemampuan untuk melakukan konsolidasi elit. Menurut gua. Nah ini yang mungkin bisa mampu dimainkan oleh partai-partai. Gue kira top 5 hari ini lah ya. Ya jadi ada berarti banyak. Bukan hanya elit politik ya. Konsolidasi elit tuh kayak apa sih? Misalnya dia bisa bikin hitung-hitungan, misalnya gue mau majuin Ari nih wali kota Bukit Tinggi, nanti gue yang backup gitu, lu kasih rekom deh, kita berdua kasih rekom, kayak gitu mungkin ya. Maksud gue bukan hanya elit politik, ya jadi ada elit kultural, lo tau kan, ya yang baru Panji kemarin aja itu kan bagian dari elit yang diperdebatkan kan. Iya sih. Iya kan? Gue lihat Ismail Fajri Alata sama Samara ngomong,
wah saya ketemu informan saya disambut kok. Saya tidak komentar, tidak ikutan sama teman gua. Ya, disambut kok nggak ada tuh jauh dari rakyat. Ya dalam hati, ya kan Anda juga elit. Tapi gini Bu, maksud gue belakangan kata elit itu menurut gue terasa sangat jelek. Negatif, ya. Padahal kan gue rasa enggak ya? Enggak, biasa aja. Biasa aja Karena gitu. perjuangan kemerdekaan kita selain perjuangan akar rumput juga ada perjuangan elit. Dan elit ini tukang ketok, tukang baca, Iya. tukang tanda tangan gitu Iya, kan. Sayuti Melik elit kan, Elit tukang gitu. ketik kan. Why not gitu? Gue kira sih, kenapa Lu mereka elit nggak? Gue merasa jadi elit sekarang. Iya. Dan di politik nih ya, mohon maaf nih kawan-kawan, dalam semalam bisa jadi elit. Betul. Itu pula Dan di dalam politik semalam bisa jadi rakyat. jadi elit. Ya buat gue ya makanya gue bilang orang kayak Ismail Fajri Alatas misalnya di podcastnya itu gue lihat memang tidak banyak orang yang bisa kuliah ke Michigan. Iya. Ya dia bagian dari elit gitu, Iya, nggak maksud buruk gue, gitu. nggak buruk ya. Iya. Ya dalam artian ya itulah konsolidasi Masalahnya elit itu. nanti lu udah jadi elit, lu berguna nggak untuk masyarakat, Nah, itu itu aja yang menjadi pertanyaannya. masalah. Kalau jadi elit susah ditemui, Iya. habis itu dikomplain. Lu susah sebagai ditemuin elit, nggak apa-apa, tapi kebijakan lu dirasain nggak mungkin itu gitu. juga gitu kan, karena kan wah gua harus ketemu banyak Iya. orang nih nyari duit A B C D gitu Ya, kan. elit kayak Gus Miftah misalnya di Deddy Kobuzier gue lihat, gue harus mikirin ratusan juta untuk ngidupin pesantren gue. Ya kalau lu mikirin ratusan juta, kalau lu duduk di situ doang, ya lu nggak akan dapat uangnya menurut gue gitu. No comment. Ini menurut gue nih, kalau Gus Miftah keliling ketemu sama elit-elit yang mau berbuat in. baik bersama gitu kan, Chip in. ya akan hidup gerakannya gitu loh maksud gue. Ya it's not bad lah. Iya, jadi elit nggak buruk. Gue pengen dok. Kabar ya. Iya, kayaknya belum dianggap. Malah Vasco Rusemi yang jadi elit. Tapi ada yang pseudo elit. Oke, lanjutin. Karena Mas. udah sejuta pengikut Vasco Rusemi. Oh, jadi parameternya itu. menurut dia. Iya. Nah, jadi memang kayak Golkar tuh. Golkar tuh kan partai yang mampu mengkonsolidasikan Si elit, elit iya. gitu. Maksud gue ketika ya ambil contoh Banten gitu kan, dengan dinasti orang tuanya Atut dan sebagainya, dengan beberapa jenderal purnawirawan, dengan beberapa profesional, pengusaha gitu. Iya, Sustain. Ya, ini malah omongan lu ini berkaitan dengan kasus Panji kemarin sih Sebenarnya, menurut gua. tapi gue waktu itu Karena itu salah satu membangun kekuatan politik yang paling penting ya itu tadi yang lu bilang ketokohan sama konsolidasi konsolidasi elit ya gitu, penting ya. banget gitu. Karena kalau ya ini temuan gue dan Ini itu kita memang- bicara akademik ya, nggak ada sentimen-sentimenan ya. Kalau lo mau berantem sini lo sama Valdo. dan gue Jangan pakai sama teori strukturasi Ya. dari Giddens kan. Jadi memang di teori itu teman-teman bisa baca ya. Mungkin saya nggak punya waktu untuk jelasin. Ya, nggak usah lah. Ya, dalam artian saya asumsikan Kenapa? teman-teman tahu lah gitu ya. Ya. Jadi Siap. kemampuan aktor itu untuk melakukan repetisi Pak. Di antara dua kekuatan itu Ya. mengulang, punya refleksif monitoring, Ya, dia harus- interplay di antara beberapa variabel-variabel tersebut gitu ya. Dalam artian nih kalau kita ngomongin PSI mungkin lo baca tesis gua aja. Tapi ini kan bagian-bagian luar nih untuk Ya. politik Indonesia ya. Ya, hipotesa politik. Hipotesa-hipotesa politik dan mungkin ya kalau lu selama ini menganggap bahwa yang kedua nih Pak ya tadi yang pertama tuh ya. Yang kedua kalau lo menganggap selama ini partai lama itu punya banyak faksi, partai baru juga. Jadi faksi ini adalah hal yang tidak bisa niscaya lah ya. Menurut gua keniscayaan adanya pengelompokan dalam sebuah struktur. Tadi aja lo bilang di ormas aja ada gitu loh. Aksioma lah ya. Di dalam sebuah kelompok besar selalu ada kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok-kelompok kecil yang bersatu, mungkin ada kompetisi internal. Nah itu yang banyak gua teliti ya. Iya. Nah, dan memang faksi-faksi ini ada yang bisa menang, tentu ada yang mungkin bukan atau mungkin bahasanya terakomodasi Iya. dan tidak terakomodasi. Nah, kira-kira menurut lo dari sekian banyak faksi di PSI yang terakomodasi itu yang paling banyak di pemilu 2019 lalu yang mana? Nah, jadi gua buka ya, Iya. apa nih faksi di dalam PSI Iya, menurut karena gua apa? ya. Karena ya. apa? Menurut gua sih yang paling penting adalah relevan ya. Ya, relevan. Dia relevan dan gua kira bro saudaraku Ari. Yang mulia dong. Nah, ini udah mulai. Nggak mungkin dia rendah hati guys. Main majesty gitu. Jadi gua kira di ekosistem hari ini yang paling relevan itu yang dapat stage. Dan itu yang terjadi di PSI. Lalu kan bisa lihat tuh orang-orang seperti Bro Guntur Romli, ya Mas Guntur Romli, Samara, terus juga
Itu orang-orang Chandra, yang lu gitu. sebut tuh Surya Chandra gue kenal udah lama banget. Orang-orang ini punya latar belakang NGO semua ya. LSM Iya. lebih tepatnya. Jadi memang gue bagi ya di dalam PSI itu ada tiga Berdasarkan latar kelompok. belakang. Berdasarkan latar belakang dan pikiran nih. Ya. Bukan hanya latar belakang nih, Ya, tapi pasti. gagasan yang dia perjuangkan kan. Oke. Ya, gagasan juga karena latar belakang sih. Ya. Pertama itu kelompok LSM. Ya, Itu NGO. NGO ya. Yang kedua kelompok profesional seperti Mbak Grace, Sis Grace, atau Rian Rian juga. Ernest sebagai lawyer. Ya, Rian Ernest kan dulu sempat ikut Anies Baswedan kan? Iya. Anda jangan ngata-ngatain Indonesia mengajar. Mas Anies. Ya. Anda ini dididik oleh Anies Baswedan. Yang ketiga mungkin Mas Andi Budiman. Ya. Banyak, kalau di daerah banyak profesional. Terus yang ketiga itu adalah kelompok yang dari ormas Islam. Oh, ada Islam Ada. ya? Yaitu Raja Juliantoni Muhammadiyah gitu kan. Terus juga Termasuk Om Gun ini dari NU juga kan? gitu kan. Jadi dia bisa ada, dan ini mungkin lebih kelihatan ketika di daerah-daerah banyak sekali kader PS itu yang dulu adalah pengurus Muhammadiyah yang mengikuti Muhammadiyah. Ini kan ada dua mainstream nih, Iya. ya kan? Pertama mungkin Pak Amin, yang kedua Buya Syafi'i. Iya. Nah, yang Buya Syafi'i ini mungkin punya kedekatan yang lebih dekat dengan PSI. Iya, gitu. kalau yang Pak Amin Partai Umat dong. Pak Amin. Nggak komen lah, malas. Nggak boleh, ethics. Ya. Nah, jadinya kenapa kelompok LSM yang menang Bro Ari? Karena pertama dia relevan. Tentu kita tanya kenapa dia relevan gitu. Iya. Nah, ternyata memang ketika pemilu 2019 kemarin, memang ada tulisan dari banyak peneliti ya, gue lupa inget sih ya. Yang jelas bilangnya ada polarisasi yang terjadi. Polarisasi yang terjadi yang menyebabkan ada kelompok yang Islam, ya kan? Dan ada kelompok yang nasionalis lah di sini gitu kan. Nah, jadinya beberapa narasi-narasi PSI yang dalam tanda kutip bikin pusing pendukungnya yang beragama Islam seperti anti poligami, anti perda diskriminatif, ya kan? Walaupun itu ada korban twist-twist juga gitu. Nah, itu bikin kawan-kawan yang dari ormas Islam tuh agak kayak gini nih jidatnya nih. Nah, gitu kan. Agak mengerenyitkan dahi. Itu nggak bisa Anda katakan aja, kenapa harus Anda contohkan di situ? Iya, karena gua kadang-kadang agak berusaha menjaga ya Iya. bahasanya gitu loh. Terus kawan-kawan LSM juga Udah gak seru nih, Valdo main aman sekarang. iya, karena gua kan ini bagian dari koalisi. Yang kedua karena mereka juga ini Bro Ari ya, karena mereka juga biasa ngomongin isu-isu PSI yang keluar ini. Oke, jadi lu mau bilang bahwa ini orang-orang NGO ini karena Ini isu makanan sehari-harinya. karena gitu. terpolarisasi, karena Terpolarisasi memang mereka nih. kerjaannya dulu Lu ngomongin memang- pluralisme, ngomongin kesetaraan, anti equality, gitu perda kan. yang diskriminatif, itu makanan sehari-hari Iya. mereka. Oke. Gitu. Jadi ketika misal nih rapat nih ya, gue kelompok LSM, Iya. lo kelompok profesional, taruhlah di situ, nah, ini ada Ormas. Panji nih, halo Bang Panji, ormas Islam nih, gitu kan, ya kan? Bang Panji diam aja, gitu kan? Lu diam aja, karena Anda kalau ngomong ribut. Iya. Gitu bos, gitu. Panji, iya benar. Ya kan, jadi ketika isunya keluar, dan ini juga berdasarkan riset ternyata Bro Ari. Karena kan PSI termasuk partai yang mungkin cukup ramah ya kali ya sama penelitian ya gue kira ya, dan karena memang aktor-aktor yang terkait di PSI itu juga ya, Grace dulu direktur SMRC di RUT. Ya, CEO misalkan ya, bahasa kampung guanya CEO gitu kan, bahasa Jawanya di RUT misalnya kan. Kayak emak gua, Ari kerjanya apa? Direktur. Direkturnya apa? Itu nggak jelas. Nah, terus mungkin Tony juga mungkin intelektual yang juga terlibat dalam di situ, dan juga ada nama Bang Jeffrey Giovanni yang juga terlibat sejak masa bukan hanya 2019, sejak zaman SBY ya Pak. Jadi lu mau bilang bahwa ini di dalam era demokratisasi post otoritarian rezim period itu terjadi perubahan budaya politik dengan munculnya kompetisi elektoral sehingga memungkinkan munculnya alternatif.
dengan cara dua hal tadi, membangun ketokohan dan konsolidasi elit gitu ya. Nah, di dalam hal membangun dua cara tadi, sehingga ada pertarungan di internal sendiri yang terjadi untuk merumuskan narasi yang digunakan, strateginya apa gitu. Nah, menurut lo nih, kira-kira apa kontribusi PSI terhadap narasi politik kita di Indonesia pasca 2019 ini, atau di pemilu 2019 kemarin? Kira-kira ada PSI orang lagi rapat ya. Ini apakah ada PSI atau nggak ada PSI, sama aja nggak sih gitu? Gua kira sih kontribusinya pertama ya karena mereka alternatif ya, Februari ya. Mereka itu ingin menunjukkan bahwa pertama ya lo harus punya, ini mungkin gue bias ya karena gue udah di PSI ya, tapi mudah-mudahan enggak ya. Mereka itu setidaknya punya sikap yang clear untuk isu yang status quo. Yang isu-isu tabu nih, ya kan, orang kan mohon maaf banget, saya bukannya ngomongin ya. Banyak partai itu kalau lo tutup logo partainya itu sama aja isinya. Ya kan? Oh, ayo Pak, kita ekonomi murah juga kok. Kita ekonomi juga kok, kita lapangan kerja juga kok gitu. Kita pro Pancasila. Kita pro Pancasila semua kok. Ya gitu. Bahkan kayak PKS aja nggak ngomong anti Pancasila. Yang partai Islam ya, walaupun melabeli diri partai Islam nih ya, harusnya kan dia kalau konsisten nih sama gagasan dan narasi ya harusnya nggak kayak gitu. Cara dia berkomunikasi terkait gagasannya ya. Itu satu. Yang kedua, ini mungkin tampak receh ya, tapi menurut gua mereka ngasih kesempatan kepada the new gun ini loh. The new challenger. Iya, the new challenger. Ya, dalam artian mungkin kita nggak banyak tahu siapa Samara sebelumnya. Rian Ernest itu siapa? Ya kan? Cuma maaf nih ya, bukan mas-mas turunan siapa gitu loh. Ya, Rian Ernest turunan Jerman, Bos. Iya, tapi kan bukan bagian elit di sini gitu. Masa, Rian Ernestnya ya, bukan keluarga Rian Ernest nih gitu kan. Nah jadinya mungkin kayak ya jadi relevan gitu loh. Jadi ada new challenger gitu loh, orang-orang baru yang ya dalam artian kan gini kan. Orang kan berpikir gini. Walaupun PSI adalah bagian dari kekuatan established ya, tapi memberikan pintu bagi new challenger gitu. Misalnya apa namanya? Orang kan berpilih nih bro, gue politik, ini misalnya mungkin Mas Topo atau kawan-kawan mikir gini, gue pengen sih politik, tapi ntar umur 40 lah. Iya betul. Umur 55 lah. Jadi caleg milenial, terus politisi milenial tuh harus diakui dulu, ya semua partai punya, salah satunya kontribusi PSI juga di awal-awal. Gua kira gitu loh, jadi mereka tuh setidaknya bikin bar baru nih, batas baru nih, akhirnya betul. Partai lain mikir, wah ini nggak bisa PSI doang nih, betul, ya kan? Betul. Ada tuh. Ini ada pagar yang selama ini orang nggak berani buka. Iya, dibukain sama mereka. Ya, buka mereka masuk. Terlebih berhasil atau enggak, setidaknya kalau ini eksperimen berhasil, gua kira akan berguna untuk Mas Topo sekalian. Betul. Pas masuk ke dalam pagarnya, ternyata nggak apa-apa sih. Iya, kayaknya baik-baik aja. Gitu kita ikutan yuk. Boleh gitu nih, kan? Boleh dicoba nih. Umpan peluru istilahnya tuh, Bos. Misalnya kan. Kalau ternyata ada ranjau, ternyata ada ranjau kan martir kan? Dalam artian mati lu, udah gue bilangin gitu. Biasanya kan pilihan kita ngelihat martir itu kita masuk juga, atau kita komentator di luar nih. Lihat lu. Udah gue bilangin lu. Tapi selangkah-selangkah masuk juga deh. Sangka nyicil juga loh. Dia kayak gini. Bisa ntar kalau bener dia kayak duluan. Ngelindap juga selangkah-selangkah. Apa sih? Kepo juga. Ya betul. Maksud gue itu ya, itu juga mungkin poin ya. Ya, jadi ada perubahan kultur ya, yang mana dulunya sangat klientelistik, anak siapa, terus transaksi politik jangka pendek seperti apa gitu kan. Itu kan klientelistik. Ini teori semua yang gue omongin. Klientelistik, programatik. Anda kalau mau lapor polisi, lapor saja, tidak apa-apa. Nanti saya jelaskan teori itu di kantor polisi. Polisi. Kalau enggak Pak, Bapak buka aja daftar pustakanya Bapak lihat. Nanti gue jelasin Susan Stoke soal political transaction di non-programatik, transaksi politik non-programatik, yang programatik. Jadi semua tadi Ari Putra rendah hati di awal tuh bullshit. Gue kalau ada lu jadi tinggi hati gue, Bos.
brokers and politics. Gua jelasin tuh Susan Stock semuanya di kantor polisi. Kalau mau mau mentersangkakan, tersangkakan Susan Stock. Bukan gua cuma jubirnya nih. Gua cuma mau membaca itu. Jadi ada kultur transaksional gitu dan klientelistik dan juga kultur polarized tadi ya. Polarisasi. Mungkin PSI lebih masuk ke yang polarized ini ya. PSI itu di situ. Dan gue sih ngelihatnya juga kalau dibilang kontribusian lagi tuh ya mungkin fundraising mungkin belum rise ya isunya ya. Tapi gue kira itu menarik gitu loh. Maksud gue pendanaan dari publik ya. Dan gue mungkin kawan-kawan tahu ya, saya udah sering banget ngomong terkait pendanaan politik termasuk di Mas Topo juga waktu itu di Total Politik yang pas. Iya, Anda yang ngompori waktu itu. Iya kan, financial fair play kan, gue bilang kan waktu itu. Nah itu juga gitu loh. Jadi bagi gua, kawan-kawan mungkin nggak suka, nggak demen ya. Gue nggak lagi campaign, tapi biarin aja dulu. Kalau berhasil lu yang enak kok. Iya, iya kayak. Tapi sorry kalau gue duluan, itu aja. Kayak buka gerbang yang nggak berani dibuka. Iya, selama ini kan tuh tabu men. Iya, buka gerbang. Kayaknya oke juga nih dukung. Gak ada yang marah. Tabu ya. Ya nanti gua sensor itu. Iya. Jadi orang channel gua ini. Ya ternyata dia main potong-potong video juga. Agak bos. Yang untuk menjaga reputasi Anda. Jadi maksud gue itu ya Bro Ali ya. Dan ya hasilnya kelihatan. Ya PSI tidak lolos threshold, terus tapi ya dia punya DKI. Ya DKI ini aja lagi nih faktornya nih, karena startnya dari teman Ahok, ya kan, Ahokers kan. Terus juga mungkin dia dapat Wamen, ya, dapat Surya Chandra, sama staf sus Mbak Dini. Gue udah lama banget. Kayak dapat komisaris sama dubes juga deh, setahu gue. Ya, komisaris ada dubes juga dapat di Oman ya. Kalau dibandingin sama Hanura ya, menurut gue dengan partai yang udah lama established gitu ya, agak untung banyak sih PSI ya, gue kira ya dalam pemilu ini. Betul. Dan kota-kota kayak Surabaya dia bareng PDIP mengusung Mas Edi, dua partai doang gitu kan. Semarang juga punya, Tangsel punya 4, PAN jadi 2 gitu loh. Kok lo nyebut PAN? Enggak, maksud gue ada segmen yang keambil gitu. Ada segmen yang keambil gitu loh. Dalam derajat tertentu gue kira sih, tapi lu lihat luar negeri? Ya, menang semua. Ya, mungkin itu karena tidak bisa memenangkan di tempatnya, di rumahnya, jangan kan di tempatnya, ya kan? Betul. Ya, gue kira sih. Tapi ya itu PSI nggak diundang ke grup WA anggota dewan kata Coki, grup WA DPR tanpa cepu. Iya tuh kasihan. Kata Coki bukan kata gua. Konsekuensi lah, gue kira ya. Konsekuensi politik, ya. Ya menurut gue sih baik aja. Biasa namanya juga politik, ya kan? Ya. Terus itu sih ya. Kalau polarisasi itu kenapa menurut lu polarisasi itu begitu mudah terjadi hari ini, Bro? Oke. Ya, polarisasi ini kan kalau dalam fisik itu kan kutub ya. Iya, kutub. Ya, kutub, mengkutub nih dia nih ya kan. Nah, sama ya di politik juga terjadi kan ada beberapa faktor. Tapi ini yang berdasarkan yang gua tulis ya, bahwa memang faktor yang cukup vital mungkin bahasanya ya, bukan mengontrol, mempengaruhi kondisi politik sehingga strukturnya berubah ya, yaitu tentu ekonomi. Kesejahteraan gitu kan. Berarti memang kurang sejahtera. Terkait ya gue kira ya. Makanya kan gue nggak salah di mana ya studinya, Harvard ya gue nggak salah ya, agak susah itu ya. Ekonomi dan politik interplay 2 variabel itu kalau nggak salah di MPP-nya tuh. Nah jadinya ketika ini ibarat kalau gue pernah nonton Total Politik tuh yang Bang Andi Malarangeng itu bagus banget sih menurut gue cara dia menggambarkannya ya. Ya, tapi gue punya analogi lain nih. Kumisnya bagus loh gue. Gue punya analogi lain dalam artian Bang Andi bilang kan kurva distribusi. Ya, tentang orang mengkutub ini. Nah, kalau gue tuh kalau kita belajar statistik pasti tahu kurva. Ya, tapi kan nggak semua orang yang serius belajar statistik gitu loh kan. Ya, salah satunya yang paling ada di Total Politik yang paling serius banget ada kawan gue, Bro. Batara. Nggak lulus ya. Maksud lu 5 kali gitu dia ngulang. Iya, saking seriusnya. Aduh, halo Batara. Aduh, A1 kapan naik lagi nih? Ya, gue nonton. Dalam artian ini kayak
lapangan aja Pak. Lapangan. Kalau mungkin lebih spesifik lapangan bola gitu. Jadi ketika lapangan itu panas, susah ya. Nah, itu sama kayak ekonomi lagi sulit. Nah, Ya, atau lagi hujan lebat. atau hujan lebat sekalian gitu. Hujan Orang lebat. pasti menepi. ya. Blok kanan, blok kiri, Iya. gitu kan. Orang pasti berteduh di berteduh pinggiran, dulu, terus lihat-lihatan, nggak bareng nih, Iya, nggak berteduhnya nggak bareng nih, ketahuan strategi dong, Iya. ya kan? Habis itu ngomel-ngomel, lu, kampret lu, gitu. Apa lu, gitu loh, gitu kan? Apa? Kadang-kadang begini doang kan, kapan nih orang nih mau ajak berantem gitu kan? Karena jaraknya jauh. Ini kan kalian tinju, Pak. Iya. Dari situ kan kalian tinju, kan? Gitu kan, tahunya mau ajak berantem. Iya, padahal kan enggak, gitu. Padahal gini kan. Padahal gini, gitu kan? Apalagi Dikira gini kan? apalagi kalau nggak pakai kacamata, kan? Atau gini gitu. Nah, jadi kalau seandainya awannya enak, mereka bareng nih di tengah. Ya, dalam artian ketika ekonomi stabil, mungkin mereka ke tengah nih main bola bareng. Jadi politik cenderung mau lo bilang Kutubnya jadi lebih akomodatif ketika ekonomi baik, ya, ya dan kan? dia akan mengutup, mempolarisasi ketika ketika ekonomi dunia atau ekonomi Indonesia negara, ya. lagi tidak enak lah, Iya. tidak. Ya kalau lu punya duit banyak sih, lu tinggal mikirin gimana cara baginya. Ya, Ya, kira sih gitu aja. Ya kalau nggak ada duit, ya udah kita berantem aja rebutan Ya, yang sedikit ya, ini. the smallest. Iya, betul, Rebutan betul. the smallest ini. Ya udah, gua kira udah nih 40 menit. Oh, lama juga. Iya. Oh, udah. mungkin karena kita ngata-ngatain orang 5 menit, Iya, gitu iya, kan. iya. Tolong maaf ya kalau ada yang salah. Udah. Nggak ada iklan itu lagi. Kayaknya Anda di 2024 akan kayak gitu. Teh manis. Ya karena sulit kan. Ya. PSI waktu itu nggak punya Regulasinya juga itu gua bahas juga sih, tapi Ya. mungkin itu cukup teknis ya. Gua Ya. kira teman-teman udah ngerti lah. Nggak boleh iklan Nggak kampanye boleh iklan cuma 2 kampanye minggu. cuma 2 di minggu TV. gitu. Ini partai baru, gimana cara sosialisasinya? Iya, yang lama udah start dari tahun 55. Kalau gua nih yang mengusulkan PSI merekrut direktur marketing itu adalah orang-orang kerja di P&G, Unilever. Karena apa? Karena sabun Lifebuoy sampai ke Iya. ujung negeri, Bos. Walaupun namanya jadi beda-beda ya. Lifebuoy. Lip boy. Lifebuoy. Ya, boy. Kadang-kadang fungsinya untuk sampo jadi sabun. Waduh, fungsinya bisa Yang beda-beda. pasti sampai kan? Sampai. Tugas dia sampai. aja. Tugasnya sampai kan? Masalah itu dipakai buat cuci mulut kita nggak tahu. Oke, sampai aja. jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Kalau lu suka, Nanti Ya. kalau seandainya udah boleh publish, gue mungkin akan taruh di sini ininya, linknya di komen kali ya. link tesis ya. gua. Biar Jadi jadi- gua mau ngajakin orang-orang yang nulis tesis skripsi buat Dan saya diwawancarain. selalu jadi eksperimen pertama. Kelinci. atas Inisiatif-inisiatif. Kelinci, Arif playboy, Putra, playboy. Total politik. Oke, sampai jumpa Thank lagi. you ya. guys. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.